akan menjelaskan pengertian dasar pendidikan Islam dan perbedaan asas dan dasar pendidikan Islam. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata dasar memiliki banyak arti, di antaranya alas atau pondasi, pokok atau pangkal. Menurut Abu Dinata, dasar pendidikan adalah segala sesuatu yang bersifat konsep, pemikiran, dan gagasan yang mendasari, melandasi, dan mengasasi pendidikan. Menurut Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir, dasar pendidikan Islam adalah landasan operasional yang dijadikan untuk merealisasikan dasar ideal atau sumber pendidikan Islam. Perbedaan asas dan dasar pendidikan Islam. Perbedaan antara asas dasar pendidikan Islam dan dasar pendidikan Islam secara gamblang dijelaskan oleh Abdudin Nata. Beliau menegaskan bahwa kata dasar digunakan sebagai tempat yang dijadikan sandaran atau pijakan dalam membangun sesuatu atau sebagai landasan yang digunakan untuk menggamblangkan konsep atau teori. Adapun kata prinsip sama artinya dengan asas, yaitu kebenaran yang dijadikan pokok dasar dalam berpikir dan bertindak. Kata prinsip atau asas merupakan landasan operasional atau landasan bertindak. Macam-macam asas pendidikan Islam. Prinsip wajib belajar dan mengajar. 1. Prinsip pendidikan untuk semua. 2. Prinsip pendidikan sepanjang hayat. 3. Prinsip pendidikan berwawasan global dan terbuka. Berpikir global walaupun bergerak di lokal. Dalam Islam harus memiliki mana'ah imunitas. 4. Prinsip pendidikan integralistik dan seimbang. 5. Prinsip pendidikan yang sesuai dengan bakat manusia. 6. Prinsip pendidikan yang menyenangkan dan menggembirakan. 7. Prinsip pendidikan yang berbasis pada riset dan rencana terbaru menggunakan riset atau analisa. 8. Prinsip pendidikan yang unggul dan profesional, pendidikan bermutu. 9. Prinsip pendidikan yang rasional dan objektif. 10. Prinsip pendidikan yang berbasis masyarakat. Ada 3 dasar yang meliputi dasar pendidikan Islam. Yang ke-1, dasar religius. Dasar religius berbagaimana dikemukakan Abdul Mujid dan Yusuf Muzakir adalah dasar yang diturunkan dari ajaran agama. Adapun tujuan dari agama yaitu untuk memelihara manusia atau disebut dengan hifdz nafs. Memelihara agama atau hifdz al-din, memelihara akal pikiran atau hifdzi al-aql, memelihara keturunan atau hifdzi al-nas, memelihara harta benda atau hifdzi al-mal. Yang kedua, dasar filsafah Islam. Dasar filsafah adalah dasar yang digali dari hasil pemikiran spekulatif, intervensi terhadap Al-Quran dan hadis, mendalam, sistematik, radikal, dan universal tentang berbagai hal yang selanjutnya digunakan sebagai dasar bagi rumusan konsep ilmu pengetahuan Islam. Pendidikan Islam. Dalam filsafat Islam dijumpai pembahasan tentang masalah ketuhanan, alam jagat raya, masyarakat, manusia, ilmu pengetahuan, dan akhlak. Yang ketiga, dasar ilmu pengetahuan. Di dalam uraian tentang epistemologi ilmu pengetahuan tersebut yang disampaikan bahwa setiap ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial, memiliki tujuan dan manfaat sendiri-sendiri yang meliputi ilmu psikologi, ilmu sejarah, ilmu sosial dan budaya, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan ilmu administrasi. Kesimpulan, dasar pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang bersifat konsep, pemikiran, dan gagasan yang mendasari, melandasi, dan mengasasi pendidikan Islam.
Asas pendidikan Islam adalah prinsip pendidikan Islam, yaitu kebenaran yang dijadikan pokok dasar dalam merumuskan dan melaksanakan pendidikan Islam. Perbedaan antara asas dan dasar pendidikan Islam dan dasar pendidikan Islam adalah kata dasar digunakan sebagai tempat yang dijadikan sandaran atau pijakan dalam membangun sesuatu atau sebagian landasan yang digunakan untuk mengembangkan konsep atau teori. Adapun kata prinsip sama artinya dengan asas, yaitu kebenaran yang dijadikan pokok dasar dalam berpikir dan bertindak. Kata prinsip atau asas merupakan landasan operasional atau landasan bertindak. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.